Garut jago gelut. Modalnya cuma satu. Apa itu? Nekat. Kalau lagi bertanding itu gimana istri sama anak itu? Istri mungkin sampai sekarang pun belum nonton, mungkin Belum mau nonton? belum mau. Mungkin kenakalan saya karena korban bully lah. Oh, Kalau tidak ada izin Kapolda, tidak ada izin semuanya pahit. pahit. Kalau sudah ada Pahit. izin amis. Munda jamu. Ya, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah kita sekarang masuk ke podcast Dr. Helmi Budiman edisi anak atau edisi prestasi anak Garut. Saat ini saya langsung perkenalkan atlet kita asli Malangbong Garut, atlet MMA Ucu Rohendi. Badannya kecil tapi juaranya luar biasa, sehingga disebut kancil. Panggilan di rumahnya Udor, jadi Udor Kancil. Alhamdulillah kita pada hari ini juga ada, ini siapa ya? Ini Seperti biasa. seperti biasa. Seperti biasa. Oke Group. Yang Ucu atau Udor Kancil bisa ceritakan prestasi di MMA selama ini, karena saya lihat ini sudah ada di sini berderet Medali. Ya, alhamdulillah dari pertama saya bertanding sampai sekarang saya sudah mendapatkan 3 medali, 3 kemenangan. 3 kemenangan. Iya. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Karena Garut ini kan jago gelut. Garut jago Jago gelut. gelut. Jago gelut ya. Nah, ini terbukti ini jawara kita pada hari ini. Gelut jago di MMA. Ceritakan sekali lagi, ini selama 3 tahun bisa mendapatkan 3 medali. Apa tiap tahun atau bagaimana? Kan kalau nggak salah sekarang COVID. Ya, sempat ada Covid, sempat nggak fight selama 7 bulan. 7 bulan. Ya, 7 bulan itu cerita yang panjang. Saya dituntut latihan, saya dituntut untuk bertanding, tapi ada Covid, jadi pertandingannya nggak jelas. Jadi ini langsung jadi juara 2018 itu atau latihan dulu atau bagaimana ceritanya? Bisa dibilang saya alhamdulillah tanpa basic saya ikut audisi, mungkin bisa di Tanpa basic keahlian bela diri tertentu. Nah itu. Tapi Dari bisa alam mungkin dari alam. dari alam. Berarti Pak Dokter modalnya cuma satu. Apa itu? Nekat. Luar biasa. Tapi itu awal. Awal. Itu awal waktu saya ikut audisi One Pride. Oh, waktu pertama itu. Waktu pertama kan kalau kita mau ikut Audisi? mau ikut acara One Pride ini kita harus audisi terlebih dahulu. Iya benar. Nah, audisi itu saya belum punya basic. Belum punya basic sama sekali. Ada iklan di TV One. Oh, deket di Bandung, di Pajajaran. Nah, saya berangkat dengan bermodalkan uang 200.000, diantar sama teman ojek. Beliau yang antar saya bukan pelatih saya, bukan juga orang ahli bela diri, tapi teman seprofesi saya ojek. Oh. Ya, Oh, jadi berarti Kang Ucu dulu ngojek ya? Ojek dulu. Emang ojek. dari saya ngojek, saya kuli juga, kuli bangunan. Luar biasa. Mungkin kalau masalah ngojek sampai sekarang juga masih ngojek. Masih. Itu nyambung ya. Itu nyambung Nyambung, ojek jadi apa? Jadi seolah-olah tapi tidak Tidak kacang menutup- lupa kulit. Oh iya, benar. Walaupun sudah dapat medali, ngojek masih tetap. Mas. Si Ganaman dengan musuh yang gelut. Enggak juga enggak. Eta Si kamu Gana pada kembalikan kampung. Cigana mah. Betul. Selama 7 bulan waktu itu enggak pernah bertanding, eta pernah ateu hayang nonyokan kumaha eta? Oh jelas, saya latihan terus Oh. tanpa berhenti meskipun pandemi. Alhamdulillah pelatih konsisten melatih saya. Tapi saya fightnya nggak jelas. Ada fight waktu itu kan waktu awal pandemi itu kalau nggak salah Maret ya. Iya. Maret.
Nah pas Maret itu ada jadwal fight saya dari pihak TV1 ada kabar. Ya udah jelas kan, udah jelas ada pandemi, udah nggak ada izin dari Kapolda lah, dari segala macam nggak ada. Ya akhirnya di cancel. Ada lagi kabar bulan depan katanya. Oh diundur. Iya April katanya. Kalau itu pun dari pihak TV1 ada bocoran. Itu pun kalau ada izin. Kalau tidak ada izin, ya di cancel lagi. Akhirnya di cancel lagi. Akhirnya tandingnya baru bulan Oktober kemarin baru saya fight. Baru amisnya itu ya. Baru amis ya kan. Kalau tidak ada izin Kapolda, tidak ada izin semuanya pahit. Kalau sudah ada izin amis. Munda jamu. Ini mulai lagi tanggal 27 katanya ya. Ya sekarang alhamdulillah udah ada kabar lagi fight untuk yang sekarang tanggal 27 sekarang. Maret ya. 27 Maret ya alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat medali lagi. Amin. Dan ini pertandingan contender fight. Ini acaranya siaran langsung. Live. Jam berapa itu? Jam 10 malam. Jangan lupa Ya. nonton di TV1. Pasti. Cuman ini Pak Dokter yang penasaran ini dari awal sejak kecil itu gimana sampai bisa nembus latihan kan tidak waktu lahir tidak ada jadi cita-cita untuk jadi fighter. Enggak ada. Jadi gimana supaya bisa itu Kan sekolah dulu sekolah SD, iya SD SMP SMA. SMP dulu ya. Mulai nakalnya itu dari SMP. Boleh berantem. Nakal berantem, makanya saya ini dari tadi kan udah bilang saya nggak punya basic awalnya. Ikut audisi segala macam belum punya basic, sampai lulus audisi pun punya nilai B. Saya belum punya basic, belum punya pelatih, belum punya sasana. Nah kalau bicara dari awal mungkin kenakalan saya karena dari SMP, mulai satu kelas SMP itu saya bisa dibilang korban bully lah. Korban bully dari mungkin dari kakak kelas. Iya. Biasa palak. cek orang sudah mah paribasa sirup ke ditijak-tijak teh mengelawan. Iya, jadi memang ini Menarik ya Pak Dokter, ya menarik sekali ya. Ucu ini modalnya pernah berantem dulu waktu kecil di sekolah. SMP. Bukan pernah lagi mungkin Pak, sering. Ya sering, Sering dikeroyok. Sering dikeroyok, sering dibully. Jadi ada hikmahnya juga. Pernah dibully, ya ada hikmahnya alhamdulillah. Pak. hikmahnya. Tapi pernah juga saya salah, mungkin karena iman saya yang dulu belum dewasa lah istilahnya. Waktu SMP kan masih usia belia lah. Masih labil ya. Masih labil. Terus juga saya waktu SMP belum pernah namanya mondok ataupun ngaji ke Pak Ustadz ataupun ke ulama, belum. Jadi waktu itu waktu SMP kelas 1 saya dibully sama kakak kelas 3, akhirnya saya nggak tahan lah, dipalak segala macam sampai dipukul pernah juga, dikeroyok juga pernah. Nah dari sana saya melawan. Nah salahnya saya waktu saya melawan yang ngebully saya kalahin dia, saya hajar dia. Nah di sana mulai saya salah karena keimanan tadi. Saya memanfaatkan situasi. Ya otomatis orang yang saya hajar itu kan di sana di sekolah saya gitu. Itu emang dia istilahnya Jaggernya bisa Terus ketika dikalahkan jadi patalukan. Nah saya kalahkan, ya otomatis yang orang yang sekolah itu otomatis takut sama saya kan. Nah salahnya itu saya memanfaatkan momen itu. Takut pada akhirnya saya yang malak. Dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 2, pertengahan kelas 2 saya malak. Saya minum miras tiap hari. Nah, jadi pernah disebut anak nakal ya? Anak banget, malahan nakal masuk banget. ke orang tua nggak ada. Terus bisa sopan sadar gitu santunnya. dari pernah minum, terus sering berantem, jadi preman di sekolah. Apakah kemudian tobat itu gimana? Ya bisa dibilang ya mudah-mudahan tobat nasuha lah. Amin. Mudah-mudahan. Itu mulai dari SMA kelas 2 pas pertengahan. Nggak dari awal masih nakal. Pas kelas 2 saya kan dulu mau masuk ke sekolah negeri itu, SMA nggak masuk. Nggak tahu mungkin nilai saya jelek. Atau mungkin nggak tahu kurang nilai saya juga nggak tahu. Saya nggak masuk, terus saya masuknya ke sekolah swasta, sekolah agama. Jadi sehari-harinya ada kebanyakan
agama seperti fikih, Iya. Quran hadis, bahasa Arab yang saya jauh dari keseharian saya. Kok saya yang nakal seperti ini? Tapi Kang kok saya Ucu bisa- mudah-mudahan ya Kang Ucu kan sekarang sudah jadi orang yang hebat. Jadi orang hebat sekarang. Insya Allah, mudah-mudahan. Yang sudah ditinggalkan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadikan contoh. Amin. Ya. Harapan Kang Ucu eta mumpung aya Pak Dokter ya kau generasi muda yang akan datang kumaha cing. Untuk generasi memberikan muda- semangat teh. Saya bicara Malangbong dulu ya. Malangbong dulu tempat kelahiran saya. Malangbong teh Kabupaten Garut Pak. Pak Masih Dokternya iya, Garut. 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 Garut Bisi Madura Pak. Nah, bicara Malangbong, alhamdulillah semenjak saya ikutan kejuaraan, ikutan pertandingan, sparring partner di mana di Bandung, di mana saya pernah ikutan juga yang tidak diekspos sama TV juga saya pernah ikutan di Bandung. Oh. Di Garut juga pernah sparring hampir tiap hari lah kalau dibilang. Waduh. Tapi kan itu nggak ke expose, Iya. nggak ada di media. Karena bukan MMA. Iya. Saya bicara Malangbong. Untuk potensi yang sangat Garut ini sangat berpotensi sekali, biasa ya. luar biasa. Iya. Ya gini aja, saya saja yang punya postur istilahnya kurang ideal. Tinggi badan saya cuma 157, Iya, benar. bukan 167 bukan, 157. 7. Berarti 1 meter 50. setengah. Lebih dikit. Lebih sedikit. 1 meter 60 kurang 3 teh. Panjang dikurangan. Nah, dengan postur saya yang istilahnya mungil ini, saya bisa. Saya bisa membuktikan, saya bisa fight, saya bisa menang. Di pertandingan setiap saya bertanding, saya bisa menguasai lawan saya. Karena latihan atau Iya, latihan. strategi atau apa? Itu latihan. Latihan. Alhamdulillah kan itu waktu saya belum punya basic sebelum saya masuk ke Sasana. Setelah masuk Sasana Iron Ship, saya digodok di sini. Alhamdulillah saya tahu teknik segala macam. Oh, Alhamdulillah. jadi sekarang latihan di mana? Sekarang di Iron Ship Garut. Oh, di Iron Di Iron Ship, ya. Ya, hadirin sekalian, sekali lagi kita alhamdulillah pada hari ini bisa menampilkan Ucul Hendy. Ini banyak sekali yang bisa menginspirasi kita, terutama para orang tua. Ucul lagi kecil sering berantem, kemudian bahkan sampai mabuk, dibully, ya, kemudian juga tapi akhirnya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah karena bisa tersalurkan di MMA, kemudian apalagi bisa jadi juara, sekarang menjadi orang, sekarang menjadi atlet. Alhamdulillah. Oleh karena itu para orang tua kalau melihat anak kita disebut nakal, itu belum tentu nakal yang salah. Nah, itu bisa. Mungkin perlu penyaluran, perlu bimbingan, betul kan cuy ya? Iya, Harus ada seperti bimbingan itu. dari kita. Ya, ternyata mendapatkan bimbingan, ya walaupun alam yang membimbingnya, Allah yang membimbingnya langsung, ya alhamdulillah, ya kita lihat bersama ternyata Ucu punya prestasi yang luar biasa. Luar biasa. Emang kalau sudah memberikan jalan Allah itu nggak susah ya. Bener. Cuy jadi penasaran ini, saya kalau Cuy kan udah punya istri, Udah anak udah berapa tahun? dua. Udah dua. Udah dua. Kalau lagi bertanding itu gimana istri sama anak itu? Kalau masalah itu istri mungkin sampai sekarang pun belum nonton mungkin. Belum mau nonton? Belum mau. Keluarga juga jangan sampai ya. kalau Anak jangan suruh nonton ya, nonton berantem. iya anak jangan. Jangan. Kalau anak Anak berapa emang? dua, Pak. Udah dua. ya. Udah besar. Masih kecil-kecil. Gak punya anak mungkin ya. Nanti Kang Ucu kalau Kang Ucu lagi bertanding ya kalau buat istrinya jangan suruh nonton Kang Ucu. Kenapa? Suruh nonton ini aja channel Pak Dokter Helmi. Dokter Helmi. Benar. Ini aja ya. Benar. Sip, Ya karena ya ada pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa? Ya, ini karena ditonton ini ribuan Iya. masyarakat Garut. pesan Jutaan saya ini. untuk warga Garut semuanya, masyarakat Malangbong khususnya, kalian yang sempat berlatih dengan saya yang ada di Malangbong, jangan putus asa. Meskipun saya sekarang di sini bukan berarti saya meninggalkan kalian, tapi saya di sini sedang mengukir prestasi.
saya sedang berlatih untuk persiapan Fight Night 44 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret live di TV One. Sen, kumaha tanya? Lah geus kieu saya masuk sedih. Nah, sedih Yang sedih. Iya kecepet. Ini jauh gitu. Jauh. Kumaha Pak Dokter? Iya, jadi alhamdulillah ya sekali lagi kita bisa menampilkan seorang Ucu Rohendi, atlet. Saya yakin banyak atlet-atlet kita yang lain yang mungkin berasal dari lapangan, berasal dari bukan dari latihan apa? Ya lebih keras, banyak yang lebih dari Fitness. Ucu, cuman belum kelihatan sekarang. Belum kelihatan. Iya. Ya. Insya Allah ya. Jadi salah satunya adalah teman Ucu itu siapa? Sopian. Wowo ya. Ya nama panggungnya Wowo Beton. Wowo Beton. Ya, Wowo Beton juga sama, prestasinya juga sama dengan Ucu Rohendi di atlet MMA. Insya Allah dua atlet ini juga akan menginspirasi atlet yang lain. Amin. Ya Allah. Sehingga kita bisa menjadi atlet Garut itu atlet juara. Amin. Amin. Terima kasih ya. Hadirin sekalian, setelah kita menyaksikan perjalanan hidup seorang Ucu Rohendi mulai dari kecil dia nakal, kemudian berantem, kemudian juga bahkan dibully oleh kakak-kakak kelasnya sampai akhirnya dia melawan. Setelah dia melawan kemudian menang, kemudian menjadi preman dan memalak, bahkan pernah mabok dan sebagainya, tetapi kemudian beliau taubatan nasuha. Kemudian beliau menjalani satu kehidupan menjadi seorang atlet MMA walaupun dia tidak mempunyai basic bela diri khusus, tetapi dia bisa berprestasi menjadi seorang atlet yang sekarang dikenal, sangat dikenal. Kalau kita mau lebih mengenalnya, kita nanti bisa nonton tanggal 27 Maret 2021. Beliau nanti akan bertanding dengan saudara kita juga dari Papua. Live. Itu acaranya live ya Pak Dokter ya? Live. Jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 malam. Jadi live jam 10 malam. Sekali lagi, dengan cinta hidup menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.